Selamat pagi semua. Tuhan ada di tengah badai untuk memberikan kamu kekuatan dan kemenangan. Matius 14 ayat yang ke-24 menulis begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Basically murid-murid Yesus adalah nelayan. Yang namanya nelayan, kita tahu orang yang sudah terbiasa menghadapi ombak, sudah terbiasa menghadapi gelombang, sudah terbiasa yang namanya menghadapi badai. Bahkan kalau disuruh berenang, mereka saya yakin juga jago berenang. Bahkan mungkin terbaik di kelasnya. Saya sendiri saudara gak bisa berenang. Karena saya cuma bisa satu gaya. Boom, gaya batu. Udah ditaruh gak bisa terangkat. Saya belajar berenang cuma satu kali. Pertemuan berikutnya saya gak belajar. Jadi ya wajar saya gak bisa berenang saudara. Ketika badai, Yesus gak ada di perahu tersebut. Wajar mereka takut, wajar mereka khawatir meskipun mereka adalah ahli di bidangnya. Lalu Tuhan datang di tengah badai itu. Lagi berkecamuk, lagi bergelora badai itu. Dan Tuhan datang di tengah-tengahnya. Di ayat 27 ngomong begini. Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah ini, aku ini, jangan takut. Keren ya saudara. Lagi ada badai, lagi ada ketakutan dan kekhawatiran. Yesus datang dan dia ngomong begini, tenanglah aku ini, jangan takut. Tahu nggak saudara, dalam hidup ini kita juga menghadapi badai. Bisa badai pekerjaan, badai pelayanan, badai dalam keluarga. Pertanyaan adalah, apa pesan Tuhan buat setiap kita? Apa pesan firman Tuhan di tengah badai dalam hidup setiap kita? Saya membagikan ada 3 hal saudara. Yang pertama, tenang. Yesaya 30 ayat 15 saya singkat ditulis begini. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal yang paling baik waktu menghadapi badai, yang pertama adalah tenang. Kepanikan membuat kita nggak bisa konsentrasi menghadapi badai. Kalau perahu sedang bocor, lalu semua panik, musuh, waduh gue bakal tenggelam, waduh gue bakal mati, waduh ini bakal hancur. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa hadapi badai. Makanya Tuhan waktu datang pertama kali dan dia temuin murid-murid yang panik, dia bilang begini, tenang. Dia coba tenangkan dulu. Itu yang pertama saudara, tenang. Yang kedua firman Tuhan ngomong begini. Yang kedua adalah pesannya adalah jangan takut. Kata jangan takut ditulis oleh Alkitab 365 kali. Kalau saya bagikan hari ini dengan 1 tahun, maka sehari 1. Artinya Tuhan lagi ngomong begini, jangan takut setiap harimu. Kenapa? Karena burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Yang setuju boleh bilang amin. Karena Tuhan yang berjanji dalam hidup untuk menyertai kita sampai pada kesudahannya. Jadi jangan takut dalam menghadapi hari-hari ini. Yang setuju boleh bilang amin saudara. Ada satu cerita seorang preman saudara. Preman tatonya banyak. Lalu mau ke dokter gigi, sakit gigi. Waktu dicek ternyata mesti dicabut giginya. Waduh dia takut saudara. Waduh jangan dok saya takut. Ya udah kalau gitu diberi suntikan ya. Wah dia juga takut, karena dia takut saudara, maka dokternya keluar sebentar supaya ini pasien lebih tenang saudara. Aduh ketika dia lihat-lihat tas dia itu preman, dia lihat, waduh ada minuman alkohol nih, ternyata dia masih minum. Dia cobalah, dia pikir oh gue minum lah biar lebih berani lah, dia minum. Dia minum sudah rada-rada pusing ya kan, rada-rada mabuk mungkin ya saudara minum alkohol kan. Dokter datang, Pak bagaimana sudah agak berani, sudah mulai tenang? Ya dok saya udah mulai berani nih. Pokoknya siapapun yang ngotak-atik gigi saya tonjok dok. Waduh kita bukan berani begitu saudara. Salah ya. Poin yang kedua adalah jangan takut. Karena Tuhan menyertai hidup setiap kita. Yang setuju boleh bilang amin. Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan dalam menghadapi badai? Percaya saudara. Saya tahu percaya itu gak mudah. Apalagi kalau yang kita lihat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gak gampang untuk percaya.
Tapi saya mau bilang, waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong hidup setiap kita. Yang setuju boleh bilang amin. Saudara, saya pernah ke Bangka, saudara, naik pesawat. Saya mau bilang begini, saya nggak kenal itu pilotnya. Saya nggak tahu itu namanya siapa. Waktu saya naik pesawat pelayanan ke Bangka, saudara, saya agak khawatir karena itu baru pertama saya naik pesawat. Saya duduk, ya kan. Tapi mau nggak mau saya mesti percaya lah ya. Saya duduk, meskipun saya nggak kenal, saya belajar untuk percaya dari Jakarta sampai Bangka. Puji Tuhan sampai, saudara. Walaupun saya takut, tapi saya belajar untuk percaya. Waktu kembali dari Bangka ke Jakarta juga sama, saya nggak kenal itu yang namanya pilotnya, tapi saya mau duduk. Kenapa saya tetap bisa duduk, bisa tenang, bisa yakin gitu? Karena saya percaya dengan kemampuan itu pilot untuk membawa saya terbang dari Bangka ke Jakarta. Tahu nggak, saudara, dalam hidup ini kamu butuh percaya sama Tuhan. Sekalipun mungkin kamu sulit, sekalipun mungkin berat dalam hidup, kenyataannya nggak sesuai dengan fakta, tapi belajar untuk percaya. Kenapa? Karena kita yakin Dia sanggup mengatasi badai. Yang setuju boleh bilang amin, saudara. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita, bagaimana Tuhan di tengah badai dan memberikan pesan buat kita. Yang pertama, tenang. Yang kedua, jangan takut. Dan yang ketiga, percaya. Semoga menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Nantikan video-video saya berikutnya. God bless you.